Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Ardi Prasetya dengan NPM 25570510003. Di sini saya akan membuat video untuk perbaikan kuis pengenalan pemrograman. Di sini ada soal konversi satuan. Jadi, sebuah perusahaan logistik internasional bernama Cargo Express sedang berusaha meningkatkan efisiensi pencatatan data pengiriman. Setiap kali sebuah truk datang membawa kargo, berat totalnya akan dicatat dalam kilogram. Namun perusahaan ingin agar pencatatan lebih rapi dengan cara memecah total berat tersebut ke dalam box standar. Itu di sini ada input format, satu baris bilangan bulat yang berisi total berat kargo dalam kilogram. Nah, di sini kita masukkan variabelnya yaitu integer n, x, y. Di sini kita set in yaitu variabel n-nya. Nah, di sini kan x-nya itu sama dengan n. N ini yaitu sampel inputnya itu yaitu 117. Di sini dibagi 25. Dan y-nya ini sama dengan n mod 25. Jadi kita see out kan jumlah box yaitu x ini yang tadi 117 dibagi 25. Hasilnya itu ini 4 box. Dan si outnya sisa kilogram Y yang ini 112 mod 25, hasilnya 17 kilogram. Lanjut ke soal berikutnya yaitu tiket bioskop. Nah, di sini ada soal di Taman Hiburan Fontland, harga tiket ditentukan berdasarkan usia dan hari kunjungan. Pengunjung dengan usia 12 tahun ke bawah dianggap anak-anak, sedangkan yang lebih dari 12 tahun dianggap dewasa. Pada weekday, Senin sampai Jumat, harga tiket anak-anak adalah 35.000 dan dewasa 50.000. Sementara itu, pada weekend, Sabtu sampai Minggu, harga tiket anak-anak turun menjadi 30.000, sedangkan tiket dewasa naik menjadi 65.000. Anda diminta untuk membuat program yang menentukan harga tiket dari input umur dan hari. Jadi di sini ada input format. Baris pertama berisi sebuah bilangan bulat usia. Baris kedua berisi sebuah string nama hari, Senin sampai Minggu. Nah, di sini diminta untuk sampel inputnya itu umurnya 20 dan harinya Jumat, dan sampel outputnya itu adalah 50.000. Ini penjelasannya, jika umur 20 tahun, sama dengan dewasa, hari Jumat itu masuknya ke weekdays, dan dewasa dan weekdays harga tiketnya itu 50.000. Di sini programnya yaitu kita memasukkan integer X dan Y. X ini yang dimana untuk usia, dan Y ini untuk harga tiketnya. Dan kita masukkan variabel variabel string yaitu data string yaitu H ini di mana hari kita inkan X dan H-nya integer weekday. Nah, if ini jika harinya hari Senin atau hari Selasa atau hari Rabu atau hari Kamis maupun hari Jumat, H ini termasuk ke dalam, kan di sini ada weekday satu. Jadi weekday ini termasuk ke dalam hari Senin atau hari Selasa atau hari Rabu ini. Jika tidak memenuhi syarat ini, maka dia akan memasuki weekday yang ini nol. Nol ini berarti itu hari pekan atau weekend. Nah, di sini saya menggunakan looping, yaitu jika harinya sama dengan dua ini maksudnya perbandingan. Jika harinya ini satu, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ini, sini menggunakan if, sebuah kondisi di mana jika umur kurang dari sama dengan 12, harga tiketnya 35.000. Jika jika tidak memenuhi kondisi ini, maka akan berpindah ke sini, ke 50.000. Di sini juga ada kondisi di mana jika umur kurang dari sama dengan 12, ini harga tiketnya 30.000. Ini untuk hari Sabtu dan Minggu. Jika jika tidak memenuhi yang ini, maka harga tiketnya 65.000. Dan di sini kita disuruh masukin inputnya itu 20. Dia memasukkan input yaitu usianya 20 dan harinya Jumat dan sampel outputnya 50.000. Karena di sini kan weekday-nya satu, berarti dia masuk ke kondisi yang if yang ini.
Nah, di situ kan di soal ada dia meminta umur 20. Jadi dia tidak memenuhi kondisi yang pertama ini 35.000, maka dia akan berpindah ke posisi yang else y sama dengan 50.000 ini. Lanjut ke soal berikutnya yaitu faktorial. Nah, di sini soalnya diberikan sebuah bilangan bulat positif n. Tugasmu adalah menghitung faktorial dari bilangan tersebut. Faktorial n didefinisikan sebagai hasil perkalian semua bilangan dari 1 hingga n. Secara matematis ditulis sebagai n faktorial sama dengan 1 dikali 2 kali 3 kali titik sampai dengan n ini. Catatan ini jika n sama dengan 0, maka 0 faktorial itu sama dengan 1. Di sini disuruh menginput format satu baris bilangan satu bilangan bulat positif itu yaitu n. Di sini ada sampel input 5 dan sampel outputnya ada 120. Nah, di sini disuruh buat program kurang lebih seperti ini. Ya, di sini kita mempunyai integer n. N ini variabelnya itu yaitu karena disuruh masukin input ini satu baris bilangan hasil faktorial dari n. Long long. Long long ini dia berfungsi sebagai menampung angka yang lebih besar gitu. Jadi long-long hasil sama dengan 1. Hasil ini tempat menyimpan hasil faktorial nanti di ya saya ingin masukkan nilai n-nya. Di sini menggunakan looping for inti sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, i plus plus hasil dikali sama dengan i. Jadi di sini menggunakan looping. Jadi di sini menggunakan looping yaitu kan ini satu pertama. Jadi i-nya kan 1. Jadi for ini akan berjalan dari I sampai dengan I berjalan dari I sampai 1. Jadi setiap kali loop akan dikalikan dengan I. Jadi kan di sini 1. Jadi hasil dikali 1 ini 1 dikali 1 ya 1. Hasil yang tadi 1 ini berpindah ke sini dan dia akan looping 1 ini berubah menjadi 2. Jadi 1 dikali dengan 2 yaitu 2. Di sini berubah lagi jadi 3, kan tadi hasilnya 2. Jadi ini 2 dikali 3 yaitu 6. Dan di sini loopingnya berubah lagi jadi 3. Jadi di sini 6 dikali 3 dan seterusnya. Dia akan berjalan terus-menerus sampai ketemu hasilnya seperti ini. 120. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu cetak menurun. Nah, di sini kita ada soal. Di sini eh, sebuah grup detektif menemukan sebuah metode komunikasi rahasia yang digunakan oleh mata-mata. Metode ini bekerja dengan cara mengambil 3 kata kunci yang memiliki panjang yang sama, lalu menuliskannya secara vertikal untuk membentuk pesan sandi. Anda diminta untuk membuat sebuah program yang dapat mensimulasikan cara kerja sandi ini. Program ini akan diminta 3 kata kunci dan mencetaknya secara vertikal, di mana setiap baris output terdiri dari karakter pada posisi yang sama dari ketiga kata tersebut dipisahkan oleh spasi. Nah, di sini ada catatan untuk menggunakan fungsi nama variabel dengan length untuk mendapatkan panjang dari kata atau kalimat. Contohnya string kata makan, jadi panjang kata itu panjang makan ini, panjang kata makan ini yaitu berapa? Di sini ada sampel input makan, minum, mandi, dan sampel outputnya akan membuat vertikal ini jadi ke bawah kayak matriks gitu. Di sini kita string dulu kata satu yaitu makan, kata dua minum, dan kata tiga itu mandi. Jadi string kata satu, string kata dua, dan string kata tiga. Selanjutnya di sini menggunakan getLine. GetLine ini berfungsi untuk membaca seluruh baris. Jadi walaupun ada spasi walaupun ada spasi seperti ini dia akan membaca semua barisnya. Jadi getLine, saya in, kata satu, kata dua, kata tiga. Nah, di sini ada integer p. Variabel P ini untuk menyimpan panjang katanya. Tentang kata makan, mandi, sama
minum itu memiliki panjang katanya itu 5. Nah, di sini kita menggunakan looping dan array. Nah, jadi di sini kan ini dimulainya dari nol. Jadi ka- kan kalau array itu kita menghitungnya dari makan misal. Ini mulai dari nol, satu, 2, 3, dan 4. Nah, jadi kita out kata satu. Coba kita run dulu kodenya. Nah, jadi kan di sini kita kata satu, ini ada kurung siku ini berarti menandakan dia memakai array. Jadi i-nya ini kan kata satu, i ini berarti nol. Kita petik di sini biar ada spasi. Kata dua, i, kata tiga, i. Jadi i ini adalah nol sekarang. Jadi kata i, nol itu jadi yang pertama ini m, dan m. Ini kata satu, kata dua, dan juga kata tiga. Lanjut looping lagi, dia i sama dengan nol berubah jadi i sama dengan satu. Jadi dia akan mengambil kata satu ini menjadi satu, yaitu a, i, dan juga a di sini ya. A, i, dan juga a. Dan dia akan looping lagi yang kata saat yang tadinya ini satu berubah menjadi dua. Jadi kata satu ini berubah menjadi baris yang kedua, yang kedua gitu. Jadi di sini ada K, M, dan N. Jadi dia akan mencetak menurun seperti ini. Ya, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan yang kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.